Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kasus Lenovo dan Dell. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Arita Puji Lestari, lalu saya sendiri Farauni Rahman, dan yang terakhir Linda Puspitasari. Tahapan dasar dalam value chain pada studi kasus Dell dan Lenovo. Yang pertama yaitu value chain Dell. Inbound logistiknya. Perusahaan ini menggunakan filosofi just in time dalam menangani inbound logistik. Yang kedua yaitu operasi. Perbedaan antara operasional milik Dell dan kompetitornya adalah berkaitan dengan fakta bahwa Dell bukan sebuah produsen komputer. Perusahaan Dell hanya merakit bagian yang diproduksi oleh perusahaan lain. Yang ketiga yaitu outbound logistiknya. Berkat hasil kustomisasi massal, Dell mampu menyelesaikan pemenuhan pesanan dalam durasi waktu yang sangat singkat. Umumnya, Dell melengkapi pengiriman pelanggan secara tepat waktu dan berkomitmen dengan janji yang dibuat dan kustomisasi produk sebagai hasil keuntungan kumulatif. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan. Secara pemasaran Dell bertujuan untuk mengasosiasikan citra merek dengan semangat kewirausahaan. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan. Secara khusus, manajemen pemasaran Dell bertujuan untuk mengasosiasikan citra merek dengan semangat kewirausahaan dengan menggeser perhatian pada fakta bahwa perusahaan tidak lagi terbuka. Yang kelima yaitu layanan atau servis. Layanan pra-pembelian dan after sales dapat ditetapkan sebagai salah satu basis yang solid keunggulan kompetitif Dell-nya. Yang selanjutnya yaitu value chain Lenovo, inbound logistik. Tanpa menganalisis logistik yang terikat, Lenovo dapat menghadapi berbagai tantangan dalam fase pengembangan produk. Analisis inbound logistik mengharuskan perusahaan untuk fokus pada setiap aspek transformasi dari bahan mentah hingga produk jadi. Yang kedua yaitu operasi. Pentingnya menganalisis aktivitas operasional muncul ketika bahan mentah tiba dan Lenovo siap mengolah bahan mentah menjadi produk akhir dan meluncurkannya di pasar. Yang ketiga yaitu outbound logistik. Logistik keluar mencakup aktivitas yang mengirimkan produk ke pelanggan dengan melewati perantara yang berbeda. Lenovo dapat menganalisis dan mengoptimalkan logistik keluar untuk menjelajah sumber keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan pertumbuhan bisnisnya. Yang keempat yaitu penjualan dan pemasaran. Pada tahap ini, Lenovo akan menyoroti keunggulan dan poin diferensiasi produk yang ditawarkan untuk meyakinkan konsumen bahwa penawarannya lebih baik dari kompetitor. Yang terakhir yaitu layanan atau servisnya. Layanan pra-penjualan dan purna jual yang ditawarkan oleh Lenovo akan memainkan peran penting dalam mengembangkan loyalitas pelanggan. Pelanggan modern menganggap layanan purna jual sama pentingnya dengan aktivitas pemasaran dan promosi. Keterkaitan antara produksi dan strategi distribusi di Dell dan Lenovo. A. Keterkaitan antara produksi dan strategi Dell. Pada produksinya, perusahaan Dell menggunakan komponen PC yang semakin standar dan memungkinkan Dell untuk melakukan mass customization. Hal tersebut membuat Dell bisa untuk menggunakan outsourcing. Dell hanya menangani proses perakitan. Selebihnya, Dell hanya mengontrol jaringan supply chain yang dimilikinya. Dell menerapkan sistem penjualan atau distribusi secara langsung kepada pelanggan. Dell menggunakan jasa dari pengiriman barang untuk mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen setelah dirakit oleh pabrik Dell. Maka dari itu, Dell tidak memerlukan pihak pengecer atau penghubung ke konsumen yang terkadang menekan harga terlalu tinggi. Dari sini, Dell dapat mengurangi inventory dan meningkatkan return on capital. B. Keterkaitan antara produksi dan strategi distribusi di Lenovo.
Produksi terutama diselenggarakan di Shenzhen dan basis produksi lainnya di Cina dan biaya tenaga kerja dan harga real estate di daratan Cina jauh lebih rendah daripada di Hong Kong. Mengatur proses produksi di daratan Cina membantu mengurangi biaya produksi. Dalam manajemen produksi dan inventaris, Lenovo menggunakan kombinasi MTS dengan margin keamanan yang besar dan produksi MTO dengan stok keamanan barang jadi yang relatif rendah untuk memenuhi permintaan hanya dalam beberapa. Pada fase distribusi, Lenovo dan mitranya membentuk hubungan yang lebih dekat dengan berbagi informasi yang tepat waktu dan integrasi operasi yang tepat dan efisien. Saluran distribusi Lenovo adalah distributor, agen, distributor kontrak, dan distributor non-kontrak. Perbandingan strategi MTO dan MTS. A. Make to order atau MTO adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima. B. Make to stock atau MTS adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya berdasarkan peramalan. Lalu yang selanjutnya keuntungan dan kemungkinan batasan VMI di Lenovo. Yang pertama, VMI membawa banyak keuntungan bagi produksi dan manajemen inventaris di Lenovo. Keuntungan tersebut antara lain, yang pertama, proses bisnis internal akan disederhanakan, lalu menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik, lalu meningkatkan likuiditas persediaan. Dan yang terakhir, dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. Lalu kemungkinan batasan VMI yang digunakan di Lenovo antara lain, yang pertama inventory balance constraint, yang kedua binary constraint, dan yang terakhir non-negative constraint. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.